Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok unsur hitam semua, nggak ada putih-putihnya ini. Iya, temanya hitam. Ke Untung gunung Gurunda ya? Mau ke untung gunung ya? Khadijah masih Gimana? punya bola mata yang hitam. Gimana dek? Awas. Tempet terus. Iya. Ada salah satu TNI yang ingin tanya jawab dengan saya. Boleh nggak di Komal ini? Wah, Boleh, keren Bang. itu. Boleh. Naikkan. TNI-nya apa agamanya Gurunda? Oten. Oh, boleh. Masya Allah, gas. Saya izin Gas, ikut ya, gas. Gas. Bang Zuma. Ya, Kalau udah Bang kesini, Zuma Bang. minder biar saya ngadepin. iya dia mau kesini. Insya Allah. Oh ya, kita tunggu. Ya. Tapi tadi Jam Ustaz Sugi, berapa? Ayub berapa? Ayub berapa? 10-10. Ayub 10-10. Iya. Iya, Ayub ini 10, proses nomor pembuatan 10. roti untuk Manusia perjamuan itu kudus. diciptakan karena berbatangan. Pokok pening dulu ah. Kalau Bukankah saya engkau yang mencurahkan manusia aku itu seperti air diciptakan bisa susu berbatangan, saya bilang. dan mengkentalkan aku seperti keju? Bukankah engkau menaungku seperti susu dan mengentalkanku seperti keju? Ini mah buat roti. Untuk perjamuan kudus. Udah selesai udah. Silakan Bang Itu ayat Zima. selanjutnya itu manusia itu dibikin kayak sate itu. Jadi daging dulu baru tulangnya nyusul. Coba dibaca ayat selanjutnya tuh. 11 berarti. Ini. Engkau Ya. mengenakan Nggak tega kulit saya dan bacanya. daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Dijalin ada jarum mama benang dong. Itu nyate itu. Iya, coba Itu nyate coba. itu. Udah Adinda, ada daging tusuk Hadijah. tulang. Adinda Hadijah turun dulu. Soalnya Bang Zuma nggak ada, nanti naik lagi. Sambil nunggu itu teman anggota itu. Iya. Suara saya kedengaran nggak nih? Enggak ya? Jelas. Bukan kedengaran lagi, udah nutup Oke. sudah. Kedengaran, siap. cuma karena Bang Abu Hadid itu maunya unsur hitam lah, ini keturutan cuma hitam doang, nggak ada fotonya. Loh, Iya. kok Bang Dinda Zuma nggak Natali ada? kenapa turun? Enggak, Bang Zuma kok nggak ada? Iya gelap. Apanya? Fotonya di atas nggak ada, gelap. Gelap. Oke. Saya turun dulu Cuma coba hitam ya. doang. Iya, Turun coba dulu turun ya. lagi, turun Mungkin lagi. sinyalnya Oke. kurang bagus. Iya. Aduh. Mungkin karena bukan hitam ya. Putus soal karena naikin lagi tuh Mbak Natalia tuh protes tuh. Iya. Bentar. Nanti naik lagi. Coba Bang Zuma masuk lagi. Iya. Coba. Bismillah. Nah, ini baru ada. Iya betul. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kepental enggak? Dinda Natali tadi turun. Kenapa dia? Iya, coba naik. Enggak, tadi saya coba turunkan. Biasanya nongol Bang Zuma, ternyata Oh, tidak gitu. juga gitu, iya. Ya naik lagi lah. Ayo. Ayo Dinda. Jadi memang tadi pagi itu Bang Jordan berusaha mengelak dia tuh tadi. Sampai terakhir dia kayak malu-malu mau nyebutin Yesus itu, yang hikmah itu Yesus. Bahasan apa itu? Ini Gurunda, Bahasa saya apa? bawa Al-Furqan ayat 3. Al-Furqan ayat 3. Iya. Di mana di sini Allah menceritakan ciri-ciri tentang Tuhan yang mereka anggap, mereka jadikan sesembahan. Di situ yang wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura.
Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan itu punya ciri-ciri: 1, tidak menciptakan apapun; 2, bahkan mereka sendiri diciptakan; 2, 3, dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan; 4, dan tidak pula mengambil satu kemanfaatan; 5, tidak kuasa mematikan; 6, menghidupkan; 7, membangkitkan. Nah, ini kita coba bawa ke sesembahan yang lain, mau itu berhala entah apa, tapi kebetulan ada Pak Jordan tadi, kita bawa ke Yesus. Mulai baru dari penciptaan sama diciptakan sudah panjang kali lebar tadi tuh. Iya. Akhirnya nggak selesai, Bang Zuma. Begitu. Ya kalau ini sih biasa ada yang membawa data ini memang. Tapi ini seirama dengan apa yang tertuang di dalam Yesaya 29 nomor 16 ya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata dengan apa yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ini unik sih sebenarnya data ini ya. Iya. Ada yang memutarbalikkan fakta bahwa tanah liat itu dianggap sama seperti tukang periuk. Hanya penertib posisinya sama dengan Akhi-Sugi. Dia bukan Tuhan. Hanya oknum yang diberi kuasa kemudian untuk menghidupkan. Betul. Tapi yang terjadi kemudian adalah Yesus dihidupkan dan Yesus dimatikan. Jadi tidak ada jalan untuk menjadi Tuhan. Berarti apa yang difirmankan dalam Al-Quran benar. Iya. Makanya nggak bisa didustakan. Akhi-Sugi diberi kuasa menghidupkan orang mati. Apakah kemudian Akhi-Sugi itu mampu menghidupkan? Mampu. Nah, apakah kemudian Akhi-Sugi itu adalah Tuhan? Tidak. Bukan Jawabannya Tuhan dia. tidak. Iya, hanya manusia yang diberi kuasa kan gitu. Itulah orang, logikanya sederhana. Jadi jangan kita membawa Al-Quran, cukup dalil Yesaya 29 ini aja. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk? Afwan Gurunda, ini iya, ada buruk, mau naikkan dulu atau gimana? Boleh. Kristen ini. Iya, nggak apa-apa. Naikkan. Iya, nggak apa-apa. Naikkan. Sikat. Yes, pelan-pelan. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera. Salam kasih. Apa kabar? Sama. Alif belum dijawab. Sudah dijawab sesuai dengan kesukaanku. Suaranya benerin dulu lah belum mau diskusi. Kalau enggak turun Iya, aja. iya. Suaranya udah enggak enak. Serius lah. Benerin dulu suaranya, biar enak kita ngomong. Iya, kalau kamu tidak suka dengan suaraku,
Silakan diturunin saja. Yaudah turunin. Boleh nggak kita yang sekali-sekali bertanya sama Anda? Boleh nggak? Silakan Anda sepuasnya mau bertanya. Oke, baik. Anda kan Kristen tuh. Ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, apakah Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Jawab. Anda bertanya harus sesuai dengan dalil Alkitab, saudara. Saya ulang pertanyaan saya ya. Ketika Yesus mengatakan dirinya bahwa sebagai anak manusia, ada data, ada dalil yang saya katakan kepada saudara. Anda harus tahu bahwasanya Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Theos secara langsung ya. Dia nggak pernah. Lalu kemudian dia mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Itu tertera di dalam Matius sebanyak 30 kali, 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali di Yohanes. Dia mengatakan dengan gamblang dirinya adalah anak manusia. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang ke atas muka bumi terhadap Bani Israel, apakah dia bertuhan atau dia ateis? Jawab. Dia adalah Tuhan, Berarti dia tidak bertuhan. bukan ateis. Berarti dia tidak Dia bertuhan. Tuhan. Iya, berarti dia tidak bertuhan. bertuhan. Oke. Tetapi dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Iya, di situ dia tidak mengatakan dirinya Tuhan, dia mengatakan dirinya adalah Tuan, Sayyid. Oke. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus itu ateis, dia tidak bertuhan, gitu. Oke. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan, keselamatan apa yang ingin kemudian Yesus contohkan kepada orang-orang ketika ternyata Anda mengatakan dia tidak bertuhan? Sedangkan Yesus di kesehariannya sibuk mengajarkan manusia untuk bertuhan kepada Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan seorang ateis? Jawab. Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya. Berarti dia bertuhan. Dia adalah Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia adalah Tuhan sementara dia berdoa? Benar. Dia itu berdoa kepada Bapaknya di surga. Ya, dia berdoa itu karena dia ateis atau dia bertuhan? Dia bukan ateis. Tapi kenapa dia berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia nggak ateis? Kalau dia ateis, kenapa dia berdoa? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya agar untuk berdoa, mengikutinya. Begitu, saudara. Oke, artinya bahwa orang-orang Kristen ini ketika dikatakan mengikuti Yesus, ya, artinya orang-orang Kristen ini juga tidak bertuhan. Benar nggak? Yesus kan nggak bertuhan tuh. Yesus adalah Tuhan. Loh, bagaimana ceritanya Anda mengatakan bagaimana Anda mengatakan dia tidak bertuhan sementara dia menyembah? Ayat 1. Yohanes 13 ayat 13. Itu dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Dia mengatakan dirinya Sayyid, Kurios.
Ayo. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu ateis, tidak bertuhan, tetapi dia berdoa? Coba logikanya seperti apa itu? Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 8 ayat 42. Yesus dan Bapa adalah satu. Apakah Bapa itu manusia? 14 ayat 10. Apakah Bapa itu manusia? 10 ayat 10. Silakan dibaca itu. Apakah Bapa itu manusia? Bukan. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Satu apa yang Anda maksud? Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, satu apa? Satu kelas. Satu berkuasa. Udah. Ini lelucon ini. Iya. Akhi, naikkan Dinda Faldi. Yes. Oke. Naikkan Maaf Dinda ya, Faldi. Brother Buruk. Saya turunkan ya. Silakan Anda baca Yohanes 1. Saudara Buruk, saya sarankan Anda ke rumah sakit jiwa. Nanti ada klinik di sana. Berikan BPJS Anda. Katakan bahwa saya mau konsultasi kejiwaan. Oke, silakan Dinda Faldi dinaikkan. Perbaiki cara duduk saja dulu, jangan cara bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kita naikin yang nama Bernard aja nggak Bang? Bang Bernard, monitor. Coba teman-teman, ada Bang Bernard kasih itu. Nama Bernard siapa namanya itu? Bernard. Bernard ya. Coba saya cek. Ya. Bernard. Insya Allah. Bernard mana Bernard? Amin. Ada Bernard Aku di dan bawah. Bapak adalah satu. Bapak bukan Satu manusia, keluarga. Yesus manusia. Sakit loh. Bernard. Parah. Mabok anggur tadi itu Bang Zuma. Iya. Itu Cielengkong itu. Oh itu ada itu Bernard Caviar tuh. Coba Ada kirim itu. permintaan saudara Bernard biar Bang Ber, saya naikkan. Klik itu yang multi apa itu? Yang gambar 2 itu, orang kayak bentuk orang. Klik itu. Iya. Baru kirim. Klik itu. Bang Badai, mohon maaf, Afwan, Bang bisa gantian dulu sebentar, Bang. Iya. Ya bentar aja Bang Badai ya, bentar. Insya Allah. Iya, insya Allah. Beliau hanya ingin berdialog. Abang Bernard. Mana tadi? Mana Bang Bernard ini? Saya cari-cari ini susah. Cari-cari. Bang Aku dan Bapak adalah satu. Bapak bukan manusia, aku manusia. Gimana Bang? Tuh dia nggak tahu caranya Bang. Host bisa nggak langsung Iya. dia Bang? Parah. Iya, makanya saya lagi cari ini. Coba typing dulu biar muncul di bawah. Coba typing. Agamamu membuatmu gila. Allahu Akbar. Ada saja. Mana Tuh, sih Bernard Caviar tuh. Bernard Caviar. Aduh banyak sekali chat jadi bingung. Iya, makanya itu. Nah itu Saya Bang tuh. Bernard Caviar tuh Bang. Oh, oke, sebentar. Silakan. Oke, udah. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Semangat Selamat malam, malam. Saudara Benar Selamat Caviar. malam, saudaraku. Aduh, salam kenal, Bang. Salam hormat untuk Bang Zuma, Bang Faldi, dan juga rekan-rekan yang lain. Subhanallah. Ya, salam hormat kembali, Bang. Kembali buat brother. Iya, salam kenal.
untuk pertama kali kita berdialog, berdiskusi, mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan atau mau dijelaskan sebelum baik. saya bertanya. Ya, kami selama ini ya ada sedikit mendalami tentang agama kami, tapi kami ada mendapat sedikit apa yang kurang pas menurut kami. Iya. Allahu Akbar. Allah. Setelah pelajari ternyata benar dari ayat ini mengatakan yang berbeda, dari ayat ini mengatakan juga yang berbeda. Di situ kami mendapat kok bisa kayak gini, sedangkan ini kitab suci yang membawa kami lah, yang menuntun kami selama kami hidup, kok menjelaskannya kok cuma segini, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Iya. Masya Allah. Kami mengikuti di sini, ini berkatanya bahwa di dalam Yohanes pasal 20:17 mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan, dan Tuhan kita dan Tuhan dia itu tak terlihat. Terus sedangkan di ayat yang lain, Yohanes 13:13 mengatakan bahwa kalau engkau mengatakan aku guru atau Tuhan, berarti perkataan kamu itu benar lah. Kenapa yang di ayat yang tadinya kok nggak menyebutkan biar sama gitu loh, biar kita tahu bahwa ternyata dia ini Tuhan atau tidak gitu. Maksudnya kita kok jadi bertanya Iya. kayak gini. Masya Allah. Iya. Terus ya, kita melihat kembali lagi kok akhir-akhir ini kok kitab suci yang kita miliki yang mengajarkan kita tentang kebenaran kok setiap tahun itu ada revisinya, harus diperbarui. Terus kalau kedepannya, kalau keluarga kita atau saudara-saudara kita atau anak-anak kita kedepannya lagi, apa yang nanti mereka tahu tentang kebenaran yang sebenarnya sih setelah Subhanallah. Masya Allah. Ya, lanjut Bang, lanjut. Kita bertanya-tanya kok bisa kayak gini, sedangkan ini kitab suci. Apa yang kita pelajari yang menuntun kita hidup selama kita masih di dunia ya kita bisa dapatnya dari kitab suci ini. Terus kenapa kita bertanya lagi, kok pendeta ini mereka tahu atau enggak, atau memang mereka tahu tapi mereka menyembunyikan dari kita itu. Kita jadi Bentar, saya tanya bentar Bang Bernard. Bang Bernard ini Muslim apa Kristen? Kristen Apa Bang? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Oke, dilanjut. Masya Allah, calon mu'alaf. Insya Allah. Lanjut. Nah, kita bertanya, kok setiap kali kita bertanya kok bukan dijawab, tapi malah kayak macam disembunyikan gitu, macam tidak dijelaskan bahwa ini yang kita tanya, tapi mereka malah berpaling, tidak bisa menjawab, terus mereka malah menghindar. Jadi kita terus kalau sama mereka kita nggak bisa mendapat apa yang kita bertanya, terus sama siapa loh kita mau harus cari tahu tentang kebenaran? Iya, betul. Masya Allah, subhanallah. Aku mau bertanya ke Pak Bernard, dari kapan mulai ada pikiran-pikiran seperti sekarang ini? Bertanya-tanya ini dari kapan? Dari 2017. Oh, Dari tahun 2017. Udah panjang. Masya Perjalanan Allah. panjang. Panjang perjalanan galaunya ya. Semangat Pak Bernard, dikit lagi. Iya. Ya, lanjut Bang, lanjut. Bisa ini nggak? Bisa contoh satu nggak? Apa sih misalnya apa yang berbeda sih? Kan misalnya loh kok beda sama yang itu? Apa ayat yang berbeda itu? Ayat yang berbeda, bentar. Kami ada. Aku gak bisa live-in lagi. Dia lagi cari ayat itu Bang. Dia lagi jaga itu, lagi tugas dia. Direkam aja dulu Bang Kores. Oh iya ya. Ya memang orang-orang Kristen ini ya ketika mulai kritis mereka, ya lambat laun kalau dia tidak jadi ateis ya mu'alaf. Karena mereka tidak akan mendapatkan jawaban
dari kegalauannya itu. Apalagi kalau sudah menyentuh masalah ketuhanan. Pendeta manapun tidak akan bisa jawab. Saya yakin pendeta manapun tidak akan bisa jawab. Kalau kita tanya dalilnya mana misalnya, nggak akan bisa jawab mereka. Padahal di dalam kitab Amsal sangat jelas dikatakan ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Sementara saya lihat orang-orang Kristen ini ya, mereka bertuhankan Yesus itu hanya berdasarkan eksegesis, penafsiran. Tidak sesuai dengan ayat-ayat yang ada di situ. Itu berarti mereka hanya berdasarkan pengertian mereka masing-masing, bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible mereka, begitu. Ayo lanjut. Silakan Bang Bernard. Iya, ya baik. Tadi kami sempat baca di Yohanes 20 ayat Kemute Bang. Yohanes 20 ayat berapa? Ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Terus di Yohanes 13. Aduh, kemute lagi Bang. Ini kok kemute terus sih? Di Yohanes 13 itu berbunyi beda. Terus yang di Yohanes 20:17 beda ininya. Ya, Akhi Juma, monggo ditanggapi kalau mau ditanggapi. Iya, jadi gini, saudara saya gini ya, kita harus membuka cakrawala berpikir kita dan kemudian memahami kenapa terjadi seperti itu. Dan kalaupun misalnya ajaran para nabi itu murni, ada legitimasi atau ada sertifikasi atau ada legalitas dari pencipta langit dan bumi, bahwasanya kitab-kitab terdahulu didatangkan kepada orang-orang yang hatinya tunduk kepada perintah Tuhan. Kemudian perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan itu diberikan kepada kaum, di mana kaum itu adalah kaum yang taat, maka Al-Quran itu tidak perlu datang. Ini logika sederhananya. Tapi oleh karena dua hal. Pertama, kitab-kitab terdahulu datang hanya untuk kepada golongan tertentu. Yang kedua, golongan ini adalah golongan tegar tengkuk. Mereka diperlihatkan mukjizat oleh Tuhan, diberikan nabi beruntun, tapi mereka acap kali tegar tengkuk. Mereka tidak memperlihatkan sisi kebaikan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Al-Quran itu dibutuhkan kemudian untuk meluruskan segala aspek yang ada di dalam pengajaran mereka. Coba kita lihat. 2 hari lalu atau kemarin ya, sempat saya berdialog dengan Tindak Alwan terkait dengan sumber penulisan Bible atau manuskrip tertua atau salinan tertua atau apa yang menjadi data penulisan terjemahan Indonesia. Jadi kita tidak bisa menutup mata tentang kebenaran itu, kebenaran informasi itu. Bahwa Bible ada yang gulungan laut mati ya, ada yang Septuaginta, ada Peshitta, ada teks Masoretik, ada Vulgata, ada Taurat Samaria, ada Targum atau Bible dalam bahasa Koptik. Tetapi semua data-data ini, mau itu teks Mesoretik dan apapun itu kemudian, itu tidak sampai kepada Yesus, tidak sampai kepada Daud, dan juga tidak sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat saja, Taurat yang dalam arti kata Taurat Samaria, itu manuskrip tertuanya ada pada abad ke-11 Masehi. Manuskrip tertua yang bisa diteliti oleh para ilmuwan itu ada pada awal abad ke-16. Jadi bagaimana mungkin kemudian acuan seperti ini bisa dijadikan sebagai landasan dalam hidup untuk sampai kepada pencipta langit dan bumi dengan cara yang baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus yang digunakan saudara-saudara kita hari ini,
itu adanya di abad keempat. Salinan tertuanya. Lalu bagaimana yang ada di Indonesia? Itu bukan salinan, itu terjemahan, keterjemahan. Benar apa yang saudara saya katakan tadi. Kalau hari ini kemudian dikatakan lalat, bisa jadi tahun depan, 10 tahun depan, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, karena tidak ada landasan manuskripnya, tidak ada landasan original teks yang baku, maka bisa jadi lalat tadi itu berubah menjadi buaya. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti tuh. Lalat berubah menjadi nyamuk. Itu sudah banyak tuh. Babi berubah menjadi babi hutan dan seterusnya. Banyak sekali kita temukan. Nah, mana yang benar? Wallahu alam. Tidak ada yang tahu. Nah, bandingan dengan Al-Quran, Al-Quran itu bersanad dia. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, para sahabatnya mendengarkan dan menghafalkan. Jadi salinannya itu jelas, terukur. Nah sekarang kalau cara penyampaiannya saja jelas, sistematis, terukur, apa sekarang yang menjadi PR kita? PR kita sekarang adalah mengkaji isinya. Apakah sesuai dengan kehidupan kita manusia atau tidak? Itu yang kita kaji. Contoh misalnya bagaimana ilmuwan menggunakan ya kepintaran mereka mengkaji tentang embrio. Nah, ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena kitab suci adalah pedoman hidup manusia, maka mari kita uji pedoman hidup manusia ini antara kitab-kitab yang ada. Yang mana yang berkesesuaian dengan ilmuwan tentang embrio. Ini satu contoh. Kalau misalnya dikatakan Rasulullah, dari mana beliau tahu? Dia hidup di zaman jahiliyah, 1400 tahun silam, bos. Bukan 60 tahun yang lalu. Bayangkan saja, 60 tahun, 70 tahun yang lalu, kakek kita belum pakai sendal. Bagaimana 1400 tahun silam? Bagaimana kehidupan manusia? Kok bisa dia tahu tentang isi perut manusia? Kok dia bisa tahu tentang janin itu seperti apa? Dari mana baginda Rasulullah SAW itu tahu? Kalau bukan itu wahyu. Nah itu sederhananya. Jadi kalau saudara mengatakan, wah saya tidak bisa tahu bagaimana nanti ke depan anak cucu kita kalau kitabnya aja sekarang kayak begini modelnya. Kan gitu. Itu betul. Tapi kalau kami di Islam, coba saja ada yang berani merubah satu kata dalam Al-Quran. Pasti sedunia akan menggaung itu. Menggaung, satu bumi itu akan menggaung. Misalnya ada Al-Quran di Malaysia, tiba-tiba berubah satu kata. Pasti Indonesia teriak, negara-negara lain teriak. Oh di Malaysia ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan salinan tertuanya. Tidak sesuai dengan manuskrip yang ada. Tidak sesuai dengan metode penyampaian. Nah itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kita hanya ingin mengatakan kami ragu, kalau Anda mengatakan kami ragu karena pertentangan, saya bisa membuktikan 100 sampai 200 sampai 300 bahkan 500 kontradiksi yang ada dalam kitab saudara. Itu bisa. Ya, silakan mungkin ada tambahan dari yang lain. Atau ada yang saudara Benhar mau pertanyakan atau apa, waktu dan tempat disilakan. Silakan Bang Bernard. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Bernard? Baik, dari kami. Halo Bang Bernard, monitor Bang Bernard. Halo? Halo? Iya. Ya, silakan Bang Bernard, silakan. Ya, silakan. Baik, dari kami minta kejelasan apa udah paham, kami sudah paham. Apa yang tadi yang selama ini kami Alhamdulillah bertanya-tanya mulai dari kami sudah mengikuti selama beberapa tahun ini, depan ini kami ternyata akhirnya kami bisa menemukan yang sebenarnya yang selama ini kami cari tentang kebenaran. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini suara saya yang putus-putus, ini sahabat atau gimana ya? Bukan, dari suara Pak Bernardnya yang memang kecil. Jadi kalau ketimpa langsung tenggelam dia gurunya.
Oke, baik. Ya, mungkin apa ya? Kalau saudara sejauh ini memahami tentang Islam, kalau pernah belajar Islam, apa yang saudara tahu tentang agama Islam itu? Karena agama Islam itu adalah agamanya Yesus. Ajarannya Yesus adalah Islam. Menurut saya. Nah, apa yang saudara kira-kira ragukan di dalam Islam itu? Atau mungkin ada hal yang membuat Anda tertarik dengan Islam? Silakan. Mungkin Akhi Sugi ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Dilanjut dulu, Akhi. Silakan, Ustaz Sugi. Saya masih makan. Oh iya. Oh, Iya. silakan lanjut Bang Zoma. Lanjut. Tuh, lagi makan tuh. Suara host kayaknya yang putus-putus ya. Bukan saya. Saya coba yang di bawah teman-teman, aman di bawah. Aman, suara bagus kok, juga nggak ada nih. masalah. Akhi Juma juga bagus. Berarti suara kita ke Gurunda semua, ini. aman semua. Di Gurundanya berarti bukan kitanya. Iya, berarti di saya Iya, berarti yang aman, putus-putus Bang Kores suara aman. antum semua. Oke. Baik. Tapi di bawah aman, Bang. Iya. Oke, siap. Berarti Silakan, tempat saya. silakan. Oke, saudara saya. Ya, saudara saya benar. Mungkin apa kira-kira yang Anda ingin pertanyakan tentang Islam, atau Anda ada ketertarikan dengan Islam gitu. Silakan, Bang. Ya baik. Kami sebelumnya juga agak ada belum sampai mendalami juga, tapi kami ada sedikit belajar juga tentang apa agama Islam, dan ternyata kami melihat yang tertulis di Alkitab itu kan nabi terakhir ya itu Nabi Muhammad, berarti yang ajaran yang terakhir yang perlu kita ketahui ya berarti dari nabi terakhir ya. Karena kalau Yesus kan dia pergi tapi masih banyak yang mau dia ceritakan, tapi entah itu Iya, betul. Allah Benar. Masya Allah. Ya, boleh. Ada yang ingin menguraikan data itu? Dinda Kores mungkin atau Aku Abu sih Hadid? langsung tembak aja ya Gurunda. Aku langsung nembak aja. Terus kenapa Iya. belum masuk Islam Pak Bernard kalau gitu? ya. Halo? Iya. Pertanyaan aku setelah mengetahui dan penjelasan Gurunda sangat masuk sekali dengan logikanya Pak Bernard. Terus kenapa masih belum masuk Islam? Kami masih bertanya-tanya sampai selama ini. Kami itu masih mencari tahu biar kami itu bukan sekedar mendengarkan dari kata orang, tapi memang kami sendiri yang benar-benar membawa diri untuk mencari tahu gitu kan. Jadi selama ini kami bertanya, tapi belum ada juga yang ini sempat mau mengarahkan kita juga. Pas semenjak kita mengenal dengan Bang Faldi, barulah menemukan yang selama ini menjadi Pembimbing, pengenal. Sebagai pembimbing kami. Barakallah Akhi Faldi, barakallah fiik. Masya Allah. Lalu sekarang gini Pak Bernard, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan terakhir Pak Bernard yang masih meragukan Islam itu bisa kami jawab di sini, bersediakah untuk bersyahadat? Bersedia. Masya Allah. Tafadhol, silakan bertanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Iya, Bang. jadi Atau dimulai yang Apa mana yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ya, silakan Bang.
Ya, baik. Bang Bernard Jadi monitor. kami bertanya nih ya. Iya, Silakan Bang, silakan bertanya Bang. Gak usah malu-malu bang, gak usah malu-malu, santai. Pokoknya ada Pak Aldi di sini. Gas, tanyakan saja yang mau Insya ditanyakan. Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, Silakan tidak ada Bang. yang perlu. Gak usah malu-malu. Iya. Kami apa? Ya, kami ingin bertanya, berarti nabi terakhir dari Yesus itu benar itu Nabi Muhammad. Iya, baik. Itu pertanyaannya. Iya, baik. Oke, saya jawab. Pertama, kita lihat Bible dulu, jangan lihat Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an. Kita lihat Bible dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kecewa dong kita, kan gitu. Kecewa dong kita, karena ternyata Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang mampu membangkitkan orang mati, itu ternyata bukan untuk kita, tapi hanya untuk Bani Israel. Nah, lalu kemudian, mari kita cari, ada nggak angin segar dari sana, dari kitab ini? Sebelum kita mengkaji internalnya Al-Quran. Oh, ternyata ada. Yang Anda sebutkan tadi itu di Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, nah berarti ada yang akan datang. Dialah yang akan mengatakan, dialah yang akan mengajarkan segala hal tentang kebenaran. Dia akan membimbing kamu ke dalam segala hal, segala kebenaran. Nah, sekarang logika sederhananya gini. Banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Mari kita lihat sudut pandang Islam dan Kristen sekarang. Kira-kira yang ada di dalam Kristen yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi kaumnya Yesus pada masa itu apa? Ibadah hari Minggu. Orang Yahudi bisa. Oh, ibadahnya hari Minggu cuma datang bernyanyi-nyanyi kok. Yahudi bisa. Lalu apa dan? Memakan segala sesuatu yang diharamkan di hukum Taurat. Oh, Yahudi pasti bisa. Justru Yahudi senang kalau ketika Yesus mengatakan pada hari ini Bible sudah dibatalkan, Taurat sudah dibatalkan. Kalian bebas melakukan apa saja. Kalian dimerdekakan untuk dari segala aturan-aturan. Orang Yahudi namanya tegar tengkuk pasti senang mereka. Jadi ini bukan hal yang kemudian tidak bisa ditanggung. Dua. Ketiga, tentang apa kira-kira? Apa ya? Oh, percaya Yesus maka akan masuk ke surga. Roma 10 nomor 9 10. Itu adalah hal yang sangat-sangat mudah bagi orang Yahudi, bukan sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Itu hal yang sangat mudah. Nah, sekarang kira-kira kalau di Islam, apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel pada masa satu Masehi? Kira-kira apa itu yang ada dalam Islam? Semua yang ada di dalam ajaran agama Islam itu tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi. Bukan cuma sama Yesus, sampai hari ini. Apa itu? Mengakui adanya nabi di luar Bani Israel. Kira-kira sanggup tidak mereka untuk menerima itu? Tidak. Itu satu. Beribadah menghadap ke Ka'bah, ke Arab, bukan ke Yerusalem. Sanggup tidak mereka? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Kalau dikatakan menyembah kepada Allah, menyembah kepada apa yang mereka sembah, pasti sanggup. Karena mereka ngakui bahwa Tuhannya umat Islam hari ini, itu adalah sama dengan Tuhannya mereka. Mereka akui, makanya mereka ada yang ibadah di masjid. Tapi kalau dibilang, ayo berziarah ke Mekah, berhaji ke Mekah pada masa itu, apa mereka sanggup? Tidak akan sanggup. Itulah ajaran-ajaran yang belum sanggup ditanggung oleh angkatan masa Yesus. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 bahwasanya ketika penolong itu datang, dia akan mengingatkan, di Yohanes 14 nomor 26.
ketika penolong itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan mengatakan apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ayo, sekarang ketika kemudian umat Islam mengatakan Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul, apakah Yesus pernah mengatakan itu kepada Bani Israel? Ternyata yes, dia pernah mengajarkan dan menyampaikan berulang kalau dia adalah utusan Tuhan. Contoh, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Apa ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul utusan Allah. Makanya dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada saudara Benar Kafiar, bahwa sembahlah aku wahai Benar selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, maha suci Engkau, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ternyata Yesus menyampaikan itu di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Subhanallah. Jadi pengulangan pengajaran Yesus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ketika kemudian dikatakan dia mengajarkan kepada murid-muridnya, wahai Maria, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah sekarang gini, umat Islam itu boleh aja dikatakan sesat. Tapi kayak mana orang Kristen berani mengatakan umat Islam itu sesat? Sementara pengajaran Yesus itu sangat jelas. Di mana sesatnya? Ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Gimana mau dikatakan umat Islam itu sesat? Sementara konsep hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan. Sedangkan kitabnya umat Islam mengajarkan in huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Yesus hanyalah nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sesatnya di mana? Tidak ada. Jadi ketika saudara saya Benar Kafiar itu masuk Islam menjadi Muslim, itu bukti bahwa Anda menuju kepada jalan kekal, hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illa anta. Dan mengenal aku sebagai utusan. Wa ana rasul anta. Atau Rasulullah. Selesai. Jadi umat Islam itu hidupnya tenang dalam beragama. Tidak was-was. Tidak takut. Tidak ragu. Tidak ambigu. Umat Islam itu dari bangun pagi sampai bangun pagi kembali mengangkat tangan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Tidak pernah ragu. Tuhan itu maha pencipta, maha besar. Sementara kalau teman-teman bernyanyi, malam kudus, sunyi sepi, ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Ini ambigu. Kenapa?
bergejibun data di dalam kitab yang dipegang sambil bernyanyi mengatakan Yesus utusan Tuhan. Dia manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi kalau umat Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Final. Allah. Katakanlah Tuhan itu satu. Ya, katakan Tuhan itu satu. Dan memang Tuhan itu satu. Kalau di dalam kitab Anda, Tuhan itu ada 3. Di dalam 2 Yohanes 5 nomor 7 kalau nggak salah. Ada 3 yang bersaksi kelak nanti di surga. Ya, termasuk Matius 3. Kalau yang 3 bersaksi di surga itu yang mana, akhi? 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Tuh. Jadi kalau di Islam itu final. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taruhlah misalnya kita tidak mengenal Tuhan, tapi dengan kita mengatakan Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Boleh kita mengambil data dari kitab manapun kemudian yang dikatakan sebagai ajaran para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Ada enggak? Subhanallah. Yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu diciptakan. Tuhan itu kemudian punya anak. Di mana itu dikatakan? Kecuali ajaran penambahan-penambahan kemudian. Nah, karena itulah saudaraku, ketika Anda mencintai Yesus, jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, kata Yesus dalam Yohanes, Shalom Aleichem. Juga di dalam Lukas 24, Shalom Aleichem. Islam atas kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera. Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Ini dikatakan itu. Maka dia katakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya loh. Berarti nggak ada yang lain. Kalau cuma satu ya nggak ada yang lain. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Aku dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Berarti aku adalah Rasulullah. Siapa yang mengatakan Yesus itu Rasulullah? Islam. Jadi kalau cinta Yesus, mau sampai kepada Tuhannya Yesus, tak ada jalan selain Islam. Shalom Aleichem. Oke, saya kira gitu panjang lebar sebagai pengantar antum kemudian untuk bertanya yang lebih banyak lagi terhadap Islam ini. Ya, karena Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dengan Islam kita semuanya tetap akan selamat. Ya, 1 menit. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan, bagaimana nasibnya umat Islam? Oh, umat Islam akan tetap selamat. Loh, kok bisa? Kan tidak menyembah Yesus. Betul. Tapi kenapa bisa umat Islam itu selamat? Kalau misalnya Yesus ini ternyata betul-betul Tuhan. Oh, tetap aja selamat umat Islam itu. Alasannya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak Aku. Jadi umat Islam kan menolak Yesus sebagai Tuhan. Barang siapa yang menolak Aku, dia sudah memiliki hakimnya, yaitu segala perkataan yang pernah Aku katakan, perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Sekarang umat Islam dihakimi di akhir zaman. Diambillah Bang Suma dipanggil ke depan untuk diadili. Wahai Suma, dengarkan perkataan saya, pertanyaan saya. Kenapa saudara tidak menyembah Yesus anak Maria? Saya akan menjawab, saya tidak menyembahnya. Karena yang menjadi hakim adalah perkataan-perkataan yang pernah diucapkan kepada Bani Israel. Tunjukkan perkataan Yesus yang pernah mengatakan, sembahlah Aku. Kalau tidak ada, itu alasannya kenapa saya tidak sembah. Itu logika sederhananya. Tetapi Yesus justru mengajarkan menyembah kepada yang di langit, yang dia sebut sebagai Bapa.
Di mana Bapa di dalam kitabnya orang Yahudi, Bapa ini jelas disebutkan sebagai Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan dia sebagai Bapa. Amsal 3 nomor 11-12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti panggilan Bapa itu hanya wujud kasih sayang Tuhan kepada manusia. Maka yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Nah, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, maka umat Islam lebih selamat lagi. Lebih selamat lagi. Karena memang umat Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Jadi mau selamat dunia dan akhirat, satu-satunya jalan hanya menjadi Islam. Demikian sementara. Silakan yang lain. Baik, silakan Bang Bernard. Oke, Atau yang lain saya mau tambahin menambahkan? sedikit ya. Oke, Silakan. saya tambahin sedikit. Pertanyaannya, apakah benar ada nabi terakhir? Ayat ini sering saya tanyakan kepada orang Kristen manapun, baik pendeta, jemaat gitu ya. Saya tanya mengenai Ulangan 18 ayat 19. Ini tidak ada yang bisa jawab dan tidak ada bisa membuktikan bahwa itu ada di dalam Bible. Ya, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ingat, Tuhan sedang mengancam Anda. Jika kamu tidak mengikuti ucapan nabi itu, ya, ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan bismi anoki dalam bahasa Ibrani, bismillah dalam bahasa Arab, kamu akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi ini? Kita jangan cuek terhadap perkataan Tuhan ini. Dia mengatakan ada seorang nabi ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan. Saya tanya kepada orang Kristen, tidak satu pun bisa menjawab. Apakah itu Yesus? Buktikan kepada saya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki. Bismillah. Siapa? Tidak ada. Kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menggenapi ramalan ini. Karena seluruh Al-Quran kecuali surah Taubah, semuanya pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah pakai Bismillah. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim pakai Bismillah. Kecuali At-Taubah hanya menggunakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saja. Hanya surah At-Taubah yang tidak menggunakan Bismillah. Dan nubuatan ini zong atau harus digenapi. Kalau digenapi ada di mana? Semua orang Kristen tidak bisa menunjukkan nabi-nabi di dalam Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Bang Bernard. Silakan. Silakan Bang Bernard. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, mungkin dari kami itu saja. Tidak ada pertanyaan lain? Silakan Bang. Kalau ada masih ada lagi silakan Bang ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan lain, ganti saya yang tanya. Baik, tidak ada pertanyaan lain. Silakan. Boleh saya tanya, Bang? Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Tidak ada pertanyaan lain. Ada. Saya tanya ya, Bang ya. Apakah ada percaya Tuhan itu hanya satu? Baik, kami percaya Tuhan itu hanya satu. Allah. Masya Allah. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Baik, kami percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tinggal mengikrarkan dalam bahasa Arab, Bang. Anda sudah mengakui hanya ada satu Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan dan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah tidak punya sekutu. Anda dengan jujur mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Dan Anda mengakui Nabi Muhammad utusan Allah.
sekarang hanya mengikrarkan dalam bahasa Arab. Yang artinya seperti yang Anda aku itu tadi. Nah, mengenai ini monggo Akhi Juma, silakan. Silakan Bang Kita Juma. tanya dulu Ustaz Sugi, Iya. apa Masya Allah, sudah siap Masya Allah. bersyahadat Bersedia atau tidak? di live sekarang? Ya. Allahu Akbar. Pak Masya Bernard? Allah. Ya baik. Masya Allah. Pak Bernard Ada bersedia paksaan nggak untuk melakukan untuk syahadat ini? syahadat? Dengan senang hati. Alhamdulillah wa Allahu syukurulillah. Akbar ya Allah. La Berkah haula apa wa la lagi yang kau quwwata illa berikan billah. kepadaku ya Allah. Subhanallah, ini Alhamdulillah. berkah ini, Allahu Akbar. Ini nikmat yang tiada tara ya Allah yang kau berikan kepada kami malam ini ya Hamdan Allah. Saudara kathiran kami tayyiban menerima mubarakan fi. hidayahmu ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Monggo Akhi Juma dituntun langsung. Alhamdulillah. Biar lebih abdol guruku yang apa nih mimpin nih. Masya Allah. Aduh, sangat terharu saya. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Jadi Allahu Akbar. Kita bisa bersyahadat berikrar malam ini ya. Ya saudaraku Insya ya. Allah. Kalau boleh tahu umur saudara berapa tahun? Baik, untuk umur kami 25 tahun. Oh iya iya. Masya Allah masih muda belia. Masih muda. Umar ini namanya. La haula wa la quwata illa. Jadi kita langsung bersyahadat ya, proses masuk Islam ya. Baik. Ya, jadi kita disaksikan Subhanallah. 900 manusia di TikTok yang ada di komal kita ini. Masya Allah. Barakallah fiqh. Kemudian di YouTube juga ada ribuan yang menyaksikan antum bersyahadat. Artinya bahwasanya ketika antum mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim, ya, makhluk di langit itu senantiasa kemudian bertasbih, ya, memuji kepada Allah. Baik, ikuti saya dalam bahasa Arab, nanti kita terjemahkan dan antum juga ikut terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah sahabat-sahabat sekalian. Beliau menjadi seorang muslim. Jangan nangis, jangan nangis. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. A'udzubillahi silakan, Akhi. minasyaitonirrajim. Silakan didoakan, Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami menjadi saksi ya Allah. Telah Engkau beri hidayah kembali saudara kami ya Allah, yang selama ini menyekutukan Engkau ya Allah.
yang menjadikan nabimu sebagai tandinganmu ya Allah. Subhanallah, malam ini beliau bertobat ya Allah, sadar ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kekalkanlah hidayah pada saudaraku yang baru yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Allah. Hanyalah Engkau yang mampu menetapkan hati kami ya Allah. Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Berilah iman kepada kami ya Allah hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah ya Rob yang menguasai jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rob yang menguasai hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berdakwah di agamamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terus menyerukan kebenaran di Islam ya Allah. Engkau tahu betapa orang-orang kafir terus menghujat agamamu ya Allah. Tapi semuanya itu tidak mempan ya Allah, tidak ngefek ya Allah. Ini terbukti dengan adanya mu'alaf-mu'alaf yang terus bersyahadat di TikTok ini ya Allah. Setiap hari terus kita saksikan banyak orang yang mu'alaf ya Allah. Semua ini karena karunia-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup berapa-apa ya Allah. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa ya Allah selain daripada pertolongan Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah hidayah-Mu kepada saudara kami ya Allah. Matikanlah beliau dalam keadaan Islam ya Allah. Dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Sebagaimana yang Kau pesankan dalam firman-Mu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Bernard, saya boleh bicara sebentar. Saudara Bernard, Ya, saya bisa meminta sesuatu kepada saudara malam ini. ya baik Bang Juma. Saya host Abu Hadid. Boleh saya meminta sesuatu? Boleh. Saya minta tolong doakan saya sekarang. Silakan. Doakan saya, Bang. Dia nangis. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Safari ikut merayakan. Saudara Bernard, Ya baik. saya mengucap syukur ya hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini saudara menjadi saudara seiman kami, yang itu tentu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon kepada Allah agar supaya kami sekalian yang ada di sini bisa istiqomah dan kita menutup akhir kehidupan kita ini dengan tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Mohon juga kepada saudara Benhar agar didoakan saudara kita Mbak D supaya segala hal yang terkait dengan kesehatan beliau dipulihkan, disembuhkan oleh Allah, dan juga terkait dengan masalah apapun yang ada dalam kehidupannya itu
segera dituntaskan oleh Allah sehingga beliau keluar dari, sekiranya ketika ada masalah-masalah keluarga, masalah kantor, atau masalah apapun itu, kiranya Allah memudahkan Mbak D ini, saudara kita ini dalam segala hal. Mohon didoakan Amin. itu ya, saudara Benhar. Karena antum sekarang posisinya itu dalam keadaan fitrah, kembali suci seperti bayi. Kalau dalam Kristen terlahir kembali. Nah, inilah Andalah yang terlahir kembali. Karena umat Islam itu diajarkan ketika manusia itu lahir, dia lahir dalam keadaan suci. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia suci. Dia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah. Nah, setelah kemudian antum kembali ke dalam pangkuan Islam, maka Anda juga kembali putrah, kembali suci. Anda suci sekarang. Jadi kalau misalnya dikatakan terlahir kembali, inilah yang benar-benar terlahir kembali, inilah. Anda benar-benar terlahir, Anda menjadi bayi yang suci. Oleh karena itu apapun yang Anda doakan sekarang, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saudaraku, Amin, ya baik itu Rabbal. dalam hati atau apapun itu, niatkan supaya kita semua di sini istiqomah. Dan saya berharap antum kedepannya berdiri pada jajaran terdepan di dalam membentengi akidah antum. Paling tidak selalu Amin. masuk ke dalam komal-komal muslim yang berbicara tentang dialog agama. Sama Dinda Faldi mungkin bisa dibimbing nanti lebih jauh lagi. Ya, Insya Allah. silakan yang lain. Masya Allah. Insyaallah. Ya, saya cuma minta doa aja dari Bang. Kalau boleh tahu Apa- supaya kita kenal lebih jauh lagi, bisa ndak Bang Bernard ini kira-kira open camp gitu? Supaya Baik, tidak gimana? dianggap hoa ini ya. Open camp, Ya, open open camp. camp. Kayak gini, kayak Valdi, kayak gini. Iya, Kayak supaya gini. tidak dianggap hoa gitu atau settingan gitu. Ini tadi Ada- tanpa Emang udah settingan 1000? ya. Beliau masuk entah. Ada gambar kamera itu. Ada nggak? Gambar kamera. Ada. Ada, Ah, Bang. klik itu, klik itu deh. Baru nggak bisa kayaknya. Bisa. Baru 55 pengikut. Oh, baru Tidak bisa, Bang. Iya, baru 55 pengikut. Coba teman-teman yang ada di sini kan udah 1000 tuh, udah 1000. Ayo semua Betul. Ayo follow dulu guys. Udah 1000 kan? Follow abangnya, Oh follow. iya. follow semua Follow, biar supaya bisa beliau open camp. punya pengikut 1000 lebih, supaya dia Ya. bisa open camp. Biar Bisa on camp. Kalau saya lihat ini Dinda Faldi ini mirip pahlawan nasional nih, Patimura, ini kan? Masya Allah. Kalau boleh tahu, Allahu Bang Akbar. Bernard ini aslinya dari Jangan mana, jual Bang? baju celana lah. Kalau jangan boleh jual tahu, Bang baju Bernard celana ini aslinya aja. dari mana, Bang? Ya baik, kami aslinya Bang dari Bernard. Papua. Papua dia bang. Papua. Timur. Papua. Sama dengan saya berarti di Papua ya. Allah. La haula wala quwata illa billah. Papua mana Bang Bernard? Ini tanpa settingan, Bang ya. Di Biak. Ini tanpa settingan, Oh, Bang Biak. ya. Anda tadi masuk ke Saya sini di tanpa ada Fak-Fak. rencana, Bang ya. Ini suara saya dengar enggak sih? Halo. Jadi beliau ini Ustadz, ini paling mau cerita tentang beliau sedikit. Terus dia penasaran, Subhanallah. bertanya, makanya Fali jelasin pelan-pelan, belajar aja. Kalau nggak salah kemarin saya diskusi juga sama Bang Bernard ini ya. Bukan, dia baru sekali naik ini bang, dia baru sekali Ustadz, dia baru sekali. Oh, kemarin Renhat. Iya. Salah. Yang kemarin itu mungkin si Umar kayaknya, Umar yang dituntun juga itu masuk Islam, yang tentara. Iya. Nah, Oh ya. dan bagusnya Kalau boleh, beliau kalau ini- gimana Dinda, gimana? Bagusnya dia beliau ini bang, dia sampai beli buku tentang cerita Nabi Muhammad. Kan Fari sempat silaturahmi ke sana. Allah. Masya Dia Allah. tadi lihat buku-bukunya tentang Nabi Muhammad. Dia cari tahu Nabi Muhammad nih siapa dia. Alhamdulillah dia belajar pelan-pelan sampai ya tiba waktu sekarang. Alhamdulillah. Ini salah satu doa Fali juga, doa teman-teman juga semua bahwa
Mudah-mudahan teman-teman yang lain diberikan hidayah dari salah satunya Allah jawab. Ya mudah-mudahan yang lain bisa ikut Amin, lagi. amin. Yang penting belajar aja. Amin ya rabbal alamin. Follow guys biar bisa on cam. Bang Bernard tidak kepingin ganti nama Bang Bernard? Sudah punya nama? Belum guys. Gimana dengan Kasih nama. sertifikat mualafnya bisa diusahakan di sana atau kami yang usahakan di sini? Nanti Fadi aja yang urus semua. Ustaz, dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya. Luar biasa Dinda saya ini. Wah, gila. Alhamdulillah. Dinda Faldi. Afwan, Luar Akhi biasa. Faldi ini berarti penegak kebenaran juga ya, sama kayak Akhi Ber. Sekarang aku udah enak manggil akhinya. Wah, Masya jangan. Allah. Iya, penegak kebenaran. Akhuna, sekarang Akhuna Bernard, Akhuna, masya Allah, Akhuna. saudara kami ya. Saudara kami. Hampir tiap Allah. hari saudara kita ini dari Kristen bersyahadat, masya Allah, ya Allah. Minggu Padahal lalu Islam saya di dihujat masjid tiap hari. Ustaz Sugi. Iya betul. Iya. Nah, ya, padahal tiap hari Islam dihujat. Tapi hujatan mereka itu sama sekali nggak mempan gitu loh. Justru memancing Kenapa ya? orang semakin ingin tahu Islam gitu. Dan akhirnya setelah tahu Islam ya bersyahadat. Apalagi coba, masya Allah, subhanallah. Jadi Ustaz Sugi kemarin Ahmad, Jumat Herdi, ya kan, yang lalu lebih giat lagi menghujat Islam. Jumat yang lalu ada seorang gadis ya. Dia itu bertanya hal yang sederhana kepada bibinya dan itulah yang membuat dia memeluk Islam. Pertanyaan dia soal kisah Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan tidak mati sementara Yesus hanya beberapa saat mati? Itu yang bikin dia memeluk Islam, hanya pertanyaan itu. Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya Ya, kadang kita gini, syahadatkan Bang, ya. dia di masjid setelah sholat Jumat selesai. Dan alhamdulillah kebetulan saya diminta, tapi saya serahkan kepada imam. Lalu saya hanya meminta izin memberikan nama, dan itu saya berikan nama Khadijah. Saya sempat live kan juga di TikTok waktu itu. Disaksikan ya oleh jemaat para. Ayo teman-teman follow Hal Bang sederhana. Bernard. 500 lagi. Jadi Bang Bernard mau ganti nama atau sudah punya nama sendiri, atau Bang Faldi sudah siapkan nama? Insyaallah. Sudah ada. Aman. Sudah ada. Nanti kan Faldi mau suruh dia syahadat ulang di masjid bareng Ustadz Daeng Sawal. Betul Daeng. betul. Ya, biar Di Biak apa di mana? ya. Di Biak apa di mana? Enggak, ini Bang Bernard dia tugas, dia kan tentara tugas di Jakarta sini. Oh. Masya Allah. Oh. Makanya aku bilang tuh pembela Iya, iya, kebenaran. Lain yang mualaf. Masya Allah. Iya. Yang mualaf Saya pikir di TNI. Biak. Siap. Berarti ini kawannya Insyaallah. Bang Uni itu Khair. ya? Iya, benar Ustadz, benar. Masya Allah. Ini bisa jadi juga Umar 2 ini. Allah. Umar. Ya. Halo Khalid juga keren. Yang murtad receh-receh, coro-coro. Yang mualaf TNI. Pendeta, Masya Allah, subhanallah. Yang murtad sekelas Alhamdulillah. Cemplok. Lah ya, yang murtad sekelas cemplok. Terus siapa lagi? Saifuddin. Masya Allah. Ingatlah sekarang yang mualaf nih. Masya Allah. Ini gara-gara cemplok, Bang Bernard, saya minta doanya Bang. Saya minta doanya dari tadi. Amin. Pasti didoakan semua. Minta doanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan. Masya Allah, Paus sedang menari nih. Doakan semua yang ada di Komal ini, baik yang nonton di YouTube. Doakan ke kami semua ya Bang. Insyaallah dijabah, insyaallah. Amin. Doa-doa antum dijabah insyaallah.
Amin. Ya, Doakan nanti juga Aki kebaikan doakan untuk Mbak kedua De orang juga. tua saya ya. masih Hmm. ya yang saya minta didoakan agar saya tetap mampu mensiarkan agama Allah. Saya tetap diberi kemampuan untuk berdakwah, itu saja yang saya minta. Amin, amin. Terutama ini Bang Bernard, doakan keluarga Bang Bernard ya. Semoga Allah juga menyapa mereka dengan hidayah. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin. 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 Masya Allah. Amin ya Allah. Jadi berapa lama tugas di Jakarta Bang Bernard? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Tapi asli dari Biak ya? Asli Biak ya? Asli dari Biak. Asli Biak ya? Iya. Oke. Papua ya, saya Papua Barat. Ini beliau lagi jaga ini. Hah? Dia lagi jaga ini, lagi piket ini, cuma alhamdulillah. Papua Barat? Ya? Papua Kalau Barat. saya Papua Barat. Posisi. Iya, Oh. di Fak-Fak iya. Fi amanillah akhi. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Ini Mbak Dit saudara saya berbahagia Pak beliau, Dandim. subhanallah. Pak Dandim yang ada di samping saya ini pasti, waduh Bang Suma, pasukan saya semakin banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau nonton, Pak Dandim, Pak Kodim juga ya, mudah-mudahan nonton malam ini. Beliau besok Kristen pasti. Aki Juma. Muslim. Oh Muslim. Muslim beliau. Coba update Bernard udah berapa follower? Nih. Katanya ada yang mau mualaf lagi nih. Muiza. Allah. Mana? Honorius. Ustaz. Honorius Ustaz Oh, sudah Suci mualaf ini ada beliau. yang mau mualaf. Oh, Honorius sudah mualaf beliau kemarin. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Dan saya belum pernah dapatkan satu komal Kristen yang memurtadkan kaum muslim, orang Islam. Serius sama aku Saya juga belum saya, loh. saya, Kenapa saya ya? belum ketemu satu orang pun nggak ada Apa itu? di komal Kristen orang Islam murtad. Pernah ketemu belum ketemu. Satsugi? Ya, alhamdulillah sampai hari ini belum ketemu juga saya. Iya. Ya. Tapi ketika mualaf, tak terbendung. Setiap hari di komal-komal tuh di Umidini kemarin, hampir tiap hari kita menyaksikan mualaf nih, masya Allah. Alhamdulillah. Bentar tadi kelewat nih nggak kebacaan. Adiknya Ustadz Sugi, adiknya mau mualaf, silahkan naik. Adiknya Honorius. Adiknya. Oh, silakan. Iya, adiknya Boleh. Honorius. Kalau gitu Valdi Silakan turun naik, aja. silakan naik. Gantiin Valdi aja. Boleh. Bang Faldi dibawa dulu Ya, mohon sementara. maaf ya Bang Faldi ya. Aman. Bang Bernard, Maaf ya, di Bang atas Valdi. aja dulu ya. Aman. Jangan turun Bang ya. Iya. Jangan dulu turun. Jangan turun. Dinda Valdi kalau ada apa-apa Baik, di Japri aja ya. Komunikasi Siap. Japri ya. Oh Siap. ya adekku ya, bye-bye aja. Permisi semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana nih adiknya Bang Honorius? Bang Honorius sudah kirim ini permintaan? anaknya seorang pastor ya. Pastor atau pendeta gitu ya dari Sleman. Bahkan bapaknya sampai sekarang masih aktif pelayanan di Sleman. Beliau malam Bang bersyahadat, Honorius. paginya diusir oleh orang tuanya. Bang, yang nama siapa Bang? Adiknya. Tinggal Adiknya siapa namanya? Siapa? Muiza siapa nama adiknya? Muiza. Spartan kalau Ini, Bang. Spartan ya. Spartan ya? Silakan naik. Permintaan ini. Gratis. Namanya tidak siapa? dipungut Spartan? biaya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, mereka butuh turun deh, aku turun ya. Andra, siapa ya? Bang Honorius naik. Ya. Bang Honorius mau naik. Ya naikkan Oh, aja dulu kalau ada Spartan. Bang Oke. Honorius.
Ada Spartan, ada Bang Honorius. Saya naikkan dua-duanya ya. Spartan, iya. Ya udah aku turun ya. Oke, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adiknya Bang Honorius? Bukan Bang, saya yang kemarin mualaf Bang. Bukan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Bernard, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bernard Bruta. Hormat. Oh, ini Masya Allah. Wow. Bang Spartan ini TNI juga ya Bang? Sama-sama ini ya. Bareng sama Bang Bernard. Masya Allah, oh ini Bang Uni. Masya siap. Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Bang Bernard, Akbar. TNI Terbaik. kita menjadi TNI beriman ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya dari tadi bulu badan saya ini sudah mau copot ini, merinding terus dari tadi ini. Allah. Bang Bernard, setelah itu saya ajak sholat Bang Bernard. Amin insyaallah. cuma Satu batalion sama Waalaikumsalam Bang Uni. Waalaikumsalam Satu batalion warahmatullahi samping wabarakatuh. rumah sama Bang Masya Bernard. Allah. Dikawani Bang Bernard, saya titip Bang Iya, Bernard ini. dibimbing. Ya, dikawani. Sama-sama belajar. Walaupun Anda baru, pokoknya tetap saling membantulah gitu. Bang Bernard, Allahu Bang Akbar. Bernard. Halo. Terbaik. Hormat. Allahu Akbar, subhanallah. Hormat Allahu untuk Akbar. bapak-bapak TNI. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang Bernard. Saya minta juga saudara-saudara saya yang baru mualaf kemarin, saya minta doanya. Tolong doakan saya. Iya Ini Bang tiga Tuhan. mualaf yang baru semua nih. Assalamualaikum Tolong Bang Honorius. Doakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ini adiknya mau mualaf. Iya, tapi kayak gini. Saya kenalin dulu ya. Saya kan nggak mau debat. Banyak yang DM ngajakin debat. Terus saya ini kenalan dulu. Saya awal mulanya dari Gereja Santa Maria Assumpta Gampingca Pastoran Katolik Sleman. Ya, terus astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya setelah mengenal TikTok ketemu Bang Ustadz Sugi, alhamdulillah pertama kali saya Jumatan langsung ke Masjid Istiqlal, sudah bersahadat tatap muka. Terus ini berhubung adik saya jauh, saya hanya minta pendapat. Di VT saya kan udah ada. Saya kan disuruh angkat kaki, oke saya angkat kaki. Cuman adik saya tetap mau ikut saya. Apakah aku anak durhaka? Gitu, maaf. Bang Suma, Pak Ustadz Suma, Pak Ustadz Sugi, monggo. Silakan Nahi. Silakan. Apa saya durhaka? Bukan, nggak ada durhaka itu Bang. Nggak ada durhaka ketika kemudian kita demi keyakinan itu kemudian berpisah dengan orang tua. Dalam arti kata berpisah karena keyakinan, bukan karena ada masalah lain. Iya, Ya, makanya biarkan antum dulu mundur sejenak untuk beri ruang pada diri Anda untuk mengkaji Islam lebih baik. Tapi dengan catatan Anda perlihatkan bahwa semakin Anda menjadi seorang muslim, antum semakin cinta kepada orang tua. itu Karena- pasti. Ya, ya. Tapi kalau dihitung apakah berdosa? Tidak. Justru antum ini sahabat saya membuka jalan untuk orang tua kita juga untuk memeluk Islam. Karena bisa jadi dengan jalan seperti ini justru orang tua itu nanti malah ikut juga memeluk Islam. Karena Islam itu ketika ditelaah dengan akal, insya Allah akan menyentuh hati siapapun. Dan saya sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia mu'alaf, itu banyak kejadian seperti itu. Saya sendiri pernah kejadian ya, mohon maaf ini ya sahabat-sahabat TNI ku yang kucintai.
Saya dulu pernah didatangkan juga dengan aparat. Oleh karena ada salah seorang teman bela diri saya bimbing bersyahadat. Karena kebetulan beliau itu orang berada, maka dia gunakan teman-temannya orang tuanya, teman dari orang tuanya itu datang ke rumah. Sampai saya diseret-seret itu. Yang satu tarik saya masuk ke pintu yang satu tarik saya ke pintu yang mobil yang lain. Jadi saya ditarik-tarik oleh dua oknum ini. Tapi lama kelamaan justru orang tuanya sekarang yang lebih taat dari anaknya. Itu jadi perlihatkan bukti bahwa Islam itu adalah jalan rahmat, jalan yang diridai oleh Allah. Insya Allah. Jangan perlihatkan pertentangan, jangan perlihatkan pembangkangan dalam arti kata selain daripada akidah. Kalau tentang akidah, ya kita harus mempertahankan. Tapi kalau tentang yang lain, bakti kita kepada orang tua itu wajib hukumnya kita laksanakan, meskipun kita beda keyakinan. Saya kira begitu dari saya. Silakan, Akhi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Akhi Sugi. Boleh. Ya, alhamdulillah. Berhubung ini tempat yang di saya tuju dekat masjid, alhamdulillah ada yang mengajarin surat Al-Kautsar lah, yang paling pendek-pendek. Alhamdulillah sudah hafal, sama Al-Fatihah, meskipun masih belum tahu hurufnya kayak apa, tapi alhamdulillah udah bisa, udah hafal, alhamdulillah lah, biar buat pedoman untuk sholat meskipun nanti sendiri atau gimana. Masya Allah. Ya barangkali baru masih mualaf sehari sudah hafal Al-Fatihah. Subhanallah, ya Allah. Kata Baru yang mualaf ngajarin, sehari sudah hafal Al-Fatihah coba. kata yang ngajarin. Ada Kristen berapa tahun 5 ayat Bible aja nggak hafal. Ya, benar, Ternyata begini ya, Benar. ketika orang sudah menjadi mualaf, ya ternyata orang setelah menjadi mualaf kecerdasannya meningkat. Yang tadinya sejak kecil sampai sebesar ini jadi Kristen, 5 ayat Bible aja nggak hafal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Nggak ada yang hafal. Anda nggak hafal, saya yakin itu 5 ayat. Tapi begitu Anda bersahadat 1 hari, hafal Al-Fatihah 7 ayat. Subhanallah. Mantap, Allahu Akbar. Barangkali di sini di bawah ada orang non Muslim, karena saya sekarang Muslim, berarti kan saya ngomongnya harus non Muslim kan. Barangkali ada yang non Muslim yang DM mau debat mau apa, saya nggak mau. Pedoman saya di surat Yunus ayat 41 sampai 42. Intinya itu, meskipun saya hanya baca artinya, pedoman saya hanya itu. Udah. Masya Allah. Allahu Akbar. Pedoman Pak Ustadz. Kalau ada yang mau debat, suruh debat sama saya aja. Enggak. Bang Honorius, suruh debat sama saya, sama Akhi Juma, suruh berhadapan dengan saya atau Akhi Juma, silakan. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya buat Bang Honorius yang pertanyaan tadi. Ada satu faedah dalam surah Al-Hakim ya, Luqman. Di situ disebutkan la ta'ati li makhluq fi ma'siyatil khalq. Jadi tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Artinya apa saja yang diperintahkan baik oleh itu kedua orang tua Pak Honorius, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka ikuti. Tapi ketika ada situ kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan di situ. Jadi ketika disuruh keluar dan abang keluar, tidak ada masalah. Bukan berarti abang durhaka, tidak, insyaallah. Silakan yang lain. Ini mau Pak Ustadz, maaf, saya kan mau turun, maksudnya minta koreksi sedikit aja. Barangkali ada yang salah atau itu, maaf ya Pak Ustadz, Pak Bang Zuma, maaf banget. Coba minta koreksi yang salahnya di mana. Saya mau baca surat Al-Kautsar apa ya? Al-Kautsar, barangkali salah. Iya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Toina kal kausar fasolili robik bikawantar innaka li akbarual abtar. Masya Allah, Masya keren, Allah. keren. Amin. Untuk pemula keren, walaupun nanti ada penekanan ya kan. Nah itu nanti diperbaiki. Untuk apa ya? Untuk awal bagus. 70% dah, 70 nilainya dah. Masya Allah. Mungkin saya tambah sedikit lagi ya, Bang. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan idza qara'nal Qur'an fasta'iz billah. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita mengucapkan bismillah ketika membaca Al-Qur'an. Itu tambahan aja. Ya barangkali masih ada yang salah, minta koreksi apa yang kurang di mana. Kalau bacaan tadi alhamdulillah luar biasa ya, Masya Allah, bagus. Pemula aja udah sebagus itu kan gitu. Ya apalagi kalau udah setahun bagus. ngalahkan kita yang dari muslim dari kecil nih. Apalagi yang ngaku ya, yang 10 tahun ya, pakar Al-Quran ya. Masya Allah. Ini terus ada yang DM lagi kenapa kamu mualaf? Ini saya jawab ini mumpung ada 1000 penonton. Kenapa saya mualaf itu demi Tuhan, tidak ada paksaan satupun, karena saya mualaf ikuti ajaran yang di Injil, terutama di Yohanes 20:18 itu aja, terutama itu diresapi, nggak usah ke sana-sana. Saya ikuti apa yang di Injil, tidak mengikuti orang lain. Saya suruh Muslim, saya ada paksaan dari orang, tidak ada demi Tuhan, demi apapun nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan karena saya membaca. Amin. Saya sering ke gereja, saya baca bolak-balik, tidak ada yang masuk akal. Maaf, ini yang non Muslim. Nah dari situlah saya ingin belajar tentang Islam. Akhirnya alhamdulillah saya bisa diislamkan oleh rekan-rekan yang di sini, para Ustadz Suki, Pak Ustadz Suki. Masya Allah. Sangat terima kasih. Mudah-mudahan Pak Suki diberi rezeki lancar, diberi kesehatan. Amin. Ya Allah. Amin ya Rob. Doakan saja saya Bang, semoga Pak Suki tetap istiqomah dalam dakwah. Dakwah mati-matian, mati-mati dalam dakwah, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Itu doanya. Terus minta doanya juga ini yang di bawah. Mudah-mudahan kedua orang tua saya mau ikuti jejak anaknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Subhanallah. Yep. Itu bentar, itu tentang adiknya gimana Bang? Jadi dia mau adiknya Bang? Cuman mau nyusul ke sini ke Jakarta gitu, Pak. Mau nyusul. Ya udah. Insyaallah. Ya, terima aja adiknya ya kan. Terima aja, nanti kalau ada apa, misalnya kekurangan hubungi kita Bang. Insya Allah Bang. Ya, udah suruh nyusul, insya Allah mau nyusul, mau ini katanya udah kekeh minta tetap ikuti ajaran. Saya kan udah ngomong dulu sebelum saya itu kan saya nggak memaksakan kamu sebelum masuk Islam apa belajar dulu tentang Islam, apa isi Islam itu kayak apa, akidahnya kayak apa, sifatnya kayak apa. Jangan ikuti kakaknya, jangan ikuti saya, jangan ikuti karena saya. Betul. Suruh pelajari dulu, suruh intinya jangan buru-buru. Begitu. Akhirnya adik saya sudah mengikuti, udah belajar sampai 2 hari, dia berkata, iya mas, masuk akal. Ya udah, kalau masuk akal terserah Kak Mude, mau kapan terserah, mau nyusul. Meskipun saya jujur di 1000 ini saya berkata apa adanya. Bahkan pernah bilang jika ada satu rumah keluar dari ada beda agama, mending kehilangan anak. Oke, saya nggak apa-apa. Saya sadar nggak apa-apa. Yang penting saya sudah di jalan yang lurus. Intinya, udah. Tetap saya mendoakan orang tua saya. Bang Honorius bisa on cam Bang Honorius? Belum bisa. Belum bisa ya. Udah berapa sih anunya nih Bang Honorius? Baru
aku dari TikTok ini. Bang Bernard, Bang Bernard. Jaringan saya lelet juga. Ya. Halo, halo, halo. Ngomong-ngomong Bang Bernard, Bang Bernard terbaik. Lagi Masya ini Allah. ada PO Mimpi sebentar. apa aku semalam? Dapat berkah yang begitu banyak ya Allah hari ini. Bang Juma saya mau ngomong dulu. Oh, boleh kan? Ya, gimana? Yang masalah kemarin sebelum saya mau alam kan saya tanya ke orang tua masalah itu juga sama-sama Bang Honorius, masalah durhaka atau tidak itu kan Bang. Iya. Nah, itu orang tua saya sendiri berkata kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu tidak bisa menyelamatkan saya di dunia ini. Kalau ketika saya belajar menemui itu kebenaran itu tidak ada larangan atau apa. Dan orang tua insya Allah alhamdulillah sekarang ada belajar Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Udah ngeteh tadi. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi orang tua juga ikut belajar ini. Belajar Bang Juma. Kan saya udah bilang sih Bang Juma sebelum saya ini. Pasti mereka kalau saya ini bukan mereka ikut saya tapi mereka lihat dari saya bisa belajar dari ini saya udah tahu tentang kebenaran itu. Tapi bisa yakin kepada agama yang sesungguhnya ini Muslim dan mereka pun berkata begitu. Dan sekarang mereka lagi belajar gitu. Papa saya, adik saya. Allahu Akbar. Semoga mereka ikut, akhi. Allahu Akbar. Masya Allah. Minta doanya juga Pak Ustadz Zuma biar orang tua saya terbuka, tidak melayani pelayanan lagi Pak Ustadz. Oh, beliau pendeta Bang? Ya, pelayanan. Oh iya. Ya, mudah-mudahan tidak ada garis keturunan Muslim dari keluarga saya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya kalau menurut pengalaman saya, kalau pelayan itu kalau dia benar-benar mau belajar, itu nggak butuh lama itu, paling seminggu dia itu. Kalau mau belajar betul-betul dengan akalnya, seminggu aja dia itu pasti. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, andai saja hati ini bisa berbicara langsung terdengar suara, saya yakinkan 95% pendeta itu mengakui kebenaran Islam. Mengakui itu. 90% pendeta itu juga bingung terhadap kitab mereka. Makanya kalau ada jemaah yang kita mualafkan, ketika ditanya, pernahkah Anda bertanya kepada seorang pendeta tentang hal ini? Pasti kebanyakan mereka akan mengatakan, pernah, dan pendeta saya tidak memberikan solusi. Dia tidak memberikan solusi yang masuk kepada akal saya. Itu kebanyakan mualaf menjawab seperti itu. Artinya bahwasanya teman-teman kita di luar sana itu semakin dia menjadi tokoh dalam agamanya, semakin dia tahu bahwa di situ ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dia pelayan, iya betul. Kalau dia pelayan kemudian dia menggunakan akal, insya Allah cepat itu dapat hidayah. Kalau memang dia ingin mencari kebenaran, cepat itu. Sungguh-sungguh. Iya betul. Sungguh-sungguh. Ya, saya mohon maaf teman-teman yang non Muslim kalau mau minta debat, saya mohon maaf tidak bisa. Pedoman saya hanya surat Yunus 41 sampai 42 udah itu aja. Gak mau yang lebih, gak mau yang apa. Iya, jadi gini, di setiap agama itu pasti ada orang-orang yang bisa berdebat mewakili agama, tapi tidak semua orang itu mau berdebat. Sama seperti kita punya ulama, kita punya habaib, itu tidak semuanya mau berdebat. Nah, kalau ada dari teman-teman non-muslim yang ingin berdebat, jangan debat mu'alaf. Hadapi kami nih, yang apologet muslim ini, ada saya, ada Akhi Sugi, ada teman-teman yang lain ada di sini yang memang hatinya cenderung kepada dialog lintas agama. Silakan naik, cari kami ingin berdialog dengan Bang Zuma. Kemarin itu waktu saya masih di Medan, banyak teman-teman yang kemudian dari pendeta yang berjanji mau berdialog dengan saya. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada yang muncul.
Pada saat saya berdialog dengan pendeta MBM, banyak pendeta yang ngejapri, banyak pendeta yang kemudian baik Facebook, Instagram, yang kemudian mengatakan, Bang Suma tolong jadwalkan kita berdebat. Saya katakan, saya berdebat malam, hampir setiap malam. Justru Anda yang kelihatannya sibuk. Masuk aja ke Zoom. Saya sudah kirim link Zoom-nya. Sekarang masuk ke TikTok. Kan gampang tuh, tinggal dicari Bang Suma 01, Bang Suma 02, Bang Suma sampai 05. Kita akan bertemu di sini supaya umat itu tercerahkan gitu loh. Supaya umat itu tercerahkan. Maksudnya gini, kenapa bisa terjadi kisru seperti di tempat saya beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu semenjak saya masih mahasiswa ya. Itu sempat terjadi kisru agama, ada sara terjadi, pembakaran terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena anak bangsa ini terkait sesuatu yang berhubungan dengan agama masih tabu. Sehingga sedikit-sedikit masalah tentang sara langsung jadi kisru yang besar. Padahal kalau kita mau berdialog dengan baik, berbicara tentang apa itu Tuhan, apa itu gereja, apa itu masjid, apa itu hukum-hukum kasih, apa itu hukum rahmat di Islam, maka semua anak bangsa akan tahu, oh ternyata Kristen itu begini, oh ternyata Islam itu begini, ternyata dua agama ini dekat, ternyata ada satu oknum di dalam dua agama ini yang masing-masing memiliki posisi dalam dua agama ini. Di dalam agama Islam disebut Nabi Isa, di dalam agama Kristen disebut Yesus, dan ternyata oknum ini bisa dikatakan dua oknum yang berbeda, bisa juga dikatakan dia adalah satu oknum yang sama. Berarti ada dua agama, Islam dan Kristen, yang dekat mengangkat suatu tokoh yang sama. Satu memandangnya Tuhan, satu memandangnya Nabi. Berarti orang ini dekat. Untuk itulah kemudian dialog lintas agama ada yang noise. Dialog lintas agama itu dibutuhkan untuk supaya jangan lagi ada kisru sara di negara yang kita cintai ini. Kalau kita udah sering mendengarkan orang berdialog, membahas tentang konsep ketuhanan, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang Bible, maka akan menjadi satu kebiasaan yang tidak lagi membuat kita itu sedikit-sedikit sara, sedikit-sedikit ribut tentang agama. Kenapa? Karena kita sudah bisa memperbincangkan dengan damai. Agama, beda keyakinan sudah bisa didialogkan dalam satu ruang, dalam satu forum. Jadi tidak perlu lagi kita itu ribut gitu. Saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat baik ketika misalnya ada yang mend-DM saudara-saudara untuk ngajak dialog. Katakan aja, saya bukan pendebat. Kalau Anda ingin berdebat, silakan, ada Bang Suma. Ada Bang Suma yang kemudian bisa Anda temani berdialog atau berdebat. Atau Akhi Suki, atau teman-teman apologet lainnya. Jangan yang mu'alaf ini yang ditanyai gitu. Tapi tanyailah kami gitu. Tanyalah kami yang apologet yang memang sudah mempersiapkan diri, mewakafkan umurnya untuk dialog lintas agama. Demikian sementara dari saya. Ya, itu terima kasih Pak Ustadz Suma sudah membimbing saya dalam, meskipun nggak lama. Saya terus mau cerita. Sebenarnya kan waktu itu saya 2017, saya yakin Islam itu sebenarnya dari 2017. Ini maaf ya, saya waktu itu saya sebenarnya percaya Islam itu kepada dukun. Kenapa ke dukun? Boleh dibilang orang pintar. Saya dikasih ramalan, sedangkan saya non muslim. Kenapa dikasih ramalan ini manjur? Nah, saya akhirnya berpikir, oh iya, Allah benar-benar maha adil. Orang yang mau buat keburukan aja diijab kabulkan. Kenapa kalau orang menuju kebaikan nggak dikabulkan? Disitulah saya terenyuhnya di situ. Tertarik Islam di situ awal mulanya seperti itu dari 2017 sampai saya hafal di tulisan Latin itu, nggak tahu itu surat apa sampai saya hafal. Sampai saya hafal, nggak tahu itu surat apa, nggak tahu, cuman saya hafal, dikasih amalan seperti itu kok dia mau gitu.
Berarti Allah itu benar maha besar dan maha ampun, maha pengasih segalanya. Orang yang buat mau keburukan aja kabulkan, apalagi yang buat kebaikan. Itu yang kita lebih percaya lagi. Sampai hafal banget dulu. Kalau nggak salah yang berbunyi nama amruhu ida aro asai pun asai An aku lalahu kun fayakun. supaya iya kalau nggak salah itu, nggak tahu itu surat Iya. apa. Surah Yasin. Iya itu, kok saya dikabulkan gitu doa saya, sedangkan saya non muslim gitu. Nah akhirnya Iya, saya tertarik iya. gitu. Iya. Oke Bang. Jadi gini Bang. Masya Allah. Jadi gini. Di dalam pemahaman kami tentang kita sebagai seorang muslim, bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Nah, apakah hanya doa umat Islam aja yang dikabulkan? Tidak. Doa semua hambanya sesuai dengan yang Allah inginkan. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia yang kufur terhadap dirinya ataupun yang tidak, ketika hambanya itu berdoa, misalnya Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa, hamba itu berdoa dalam dirinya, Allah mendengarkan. Nah, Tuhan lain itu tidak mendengarkan. Yang Allah melihat apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan yang mereka sembah itu tidak melihat. Karena sejatinya Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Sama seperti saudara katakan, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu betul itu. Sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadi maka jadilah sesuatu itu. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11. Ketika Tuhan menghendaki, dia tinggal perintah. Misalnya Anda berdoa, Anda seorang Kristen tapi Anda berdoa, Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan doa Anda, Allah Subhanahu wa taala itu melihat Anda. Kemudian dialah yang kemudian mengijabah doa itu. Meskipun berdoanya mintanya bukan kepada dirinya. Tapi Allah itu disebabkan karena Allah itu memiliki kasih kepada ciptaannya. Allah itu memiliki dia itu maha pemalu. Nah, banyak orang-orang non-muslim yang menghujat Allah dikarenakan Allah itu maha pemalu. Saya pernah didebat, loh kok bisa Allah itu maha pemalu? Apa maksudnya? Kok ada Tuhan maha pemalu? Allah Subhanahu wa taala itu maksud bahwa dia itu maha pemalu, dia mengatakan dirinya maha kuasa. Dia mengatakan dirinya maha sempurna. Dia mengatakan dirinya maha suci. Ketika ciptaannya meskipun dia tidak menyembahnya, minta sesuatu, malu Allah itu tidak mengabulkan. Makanya kesempurnaan manusia dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk sempurna kemanusiaan itu, maka Allah malu untuk tidak menyempurnakan rezekinya, kesehatannya, kehidupannya dan seterusnya. Untuk itulah kemudian apa yang kita rasakan sekarang ini. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur terhadap Allah sama kan? Diberi udara, diberi oksigen, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi jenjang karir, diberi kebahagiaan. Tetapi kemudian Allah memberi kita akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak memikirkan? Kenapa engkau tidak menelaah lebih jauh? Siapa yang memberikan kekuasaan kepadamu hingga dengan matamu kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning? Siapa yang memberikan kekuatan kepadamu sehingga kupingmu bisa membedakan ini suara ayam, ini suara anjing, ini suara manusia? Siapa yang bisa memberikan rasa terhadap lidahmu sehingga kau bisa merasakan ini manis, ini pahit? Engkau kaya membuat itu semua, atau nenek kakekmu kaya membuat itu semua, atau aku pencipta langit dan bumi yang memberikan itu semua? Nah, inilah dia. Makanya Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Islam berdiri di atas akal. Tanpa akal manusia tidak akan bisa sampai kepada Islam. Jadi di Islam itu pondasi awalnya adalah akal. Setelah berakal, memikirkan, memahami bahwa itu adalah benar, baru diimani.
Contoh misalnya ada aqua. Aquanya itu botolnya tertutup. Kita nggak tahu apa isinya di dalam. Tapi ada cairan. Tapi kita nggak ngerti, nggak ada merek. Ini cairan apa? Karena kita haus, buka botolnya langsung minum. Ternyata isinya bensin. Hanya karena beriman. Pokoknya saya percaya, saya beriman, isinya ini pasti air putih. Begitu dibuka, glok. Ternyata apa yang terjadi? Bensin isinya, bukan air. Itu kalau diimani saja. Tapi kalau orang yang menggunakan akal, begitu dia mau minum, ada botol, diperiksa dulu. Dibuka dulu botolnya, kemudian dicelupin tangannya, habis itu dicium. Setelah dicium, dijilat tidak ada rasa, ternyata air, baru diminum. Itu namanya akal dulu baru iman. Bukan iman dulu baru akal. Karena kalau iman, maka semuanya bisa diakal-akalin. Ketika yang diimani itu tidak masuk akal, maka yang terjadi apa? Akal-akalan. Akal-akalan. Tapi kalau sudah masuk akal lalu kita imani, itulah Islam. Karena segala sesuatu yang terjadi, yang ada dalam ajaran agama Islam, pasti tidak bertentangan dengan akal dan logika. Karena itulah Islam berpegangan teguh antara akal dan wahyu. Tidak bisa kemudian berpisah. Nah, kedudukan kita sebagai manusia, pembeda kita dengan makhluk lain adalah akal. Sehingga ketika kita diberi satu aturan, maka aturan ini bisa dikatakan benar apabila aturan itu sudah layak lolos uji oleh akal kita. Itulah kita manusia. Tapi kalau ada aturan main, kemudian tidak lolos di akal dan pikiran, lantas kita imani saja, maka orang ini dikatakan dalam Islam sebagai orang yang zalim. Orang zalim itu apa? Sudah tahu yang ini manusia, sudah tahu yang ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sudah tahu yang ini mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang ada di langit, sudah tahu bahwa dia ini mengaku sebagai utusan, masih dituhankan. Itulah yang disebut zalim. Jatuhnya kepada orang-orang yang sesat. Makanya di Islam, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai itu adalah bangsa Yahudi. Siapa yang sesat? Yang sesat itu adalah orang-orang Nasara, orang-orang yang sudah tahu itu manusia, sudah tahu itu adalah makhluk, sudah tahu itu adalah pernah menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, mati, masih juga dituhankan. Itu jatuhnya kepada kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Demikian dari saya untuk sementara. Mungkin ada dari Akhi Sugi dan teman-teman yang lain. Silakan. Saya ingin menyampaikan aja untuk host itu Bang Riko dinaikkan supaya beliau bisa promosi dagangannya, karena hanya itu yang bisa kita berikan ya bantuan kepada saudara kita. Silakan dinaikkan dulu untuk iklan beberapa saat. Host Bang Abu, di bawah juga ada mu'alaf kayaknya akhi atas nama Lisa Maria ya. Saya lagi oh ya itu nih. Kemarin mu'alaf di channel di roomnya Ustadz Nandar itu Lisa Maria. Iya. Baru baik, mana tahu nanti Riko bisa ya. dinaikkan kalau naik dulu ya. Iya. Ya Bang Riko dulu dinaikkan biar apa namanya? Iklan. Oke, Bang Riko silahkan Bang Riko. Iklan 1 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Riko, Bangka Belitung. Saya mempromosikan makanan saya berupa kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian tenggiri, dan otak-otak tenggiri.
Yang berminat silahkan follow saya terlebih dahulu, lalu DM saya dan WA saya pesanan. Insya Allah kami amanah dan halal. Yang sudah beli itu diantaranya Bang Zuma. Tanya Bang Zuma deh. Terima kasih. Iya, Terima kasih. betul. Terima kasih. Hanya ini yang saya butuhkan, waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya. Masya Allah. Wabarakatuh. Masya Allah ya, saudaraku sekalian yang ada di bawah ya, para netizen, jangan lupa dipesan itu produksinya dari Bang Riko. Dengan cara itu insya Allah kita sudah membantu perekonomian saudara kita yang mu'alaf. Monggo dilanjut. Ya, saya jujur yang susah, jujur Bang. Iya, untuk doa wudhunya sama sesudah wudhunya, apakah saya diterima? Meskipun saya melakukan sholat, tapi tetap saya tetap batas sebisanya mungkin. Apa saya diterima? Apa tetap sah? Ya sebisanya Bang. Yang penting mengucapkan Bismillah. Saya niat wudhu karena Allah. Begitu saja udah sah. Ya, sebelum bisa Arabnya yang begitu panjang mungkin menurut Anda ya. Sebisanya aja dulu. Yang penting jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berwudhu menghilangkan hadas-hadas kecil karena Allah. Sudah. Kalau nggak bisa begitu ya Bismillahirrahmanirrahim, saya niat berwudhu karena Allah, sah. Gitu Bang. Oh iya, saya aja sampai sekarang masih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu karena Allah. Iya, Mbak Lisa siapa? Mbak Lisa mau naik mana Mbak Lisa? Maria ini begitu dialog sama Ustadz Nandar ya langsung mualaf. Padahal tadinya masih ngeyel-ngeyel itu. Yang ditanyakan apakah Yesus itu manusia, ya dijawab habis sama Ustadz Nandar. Akhirnya beliau sadar ternyata selama ini beliau menyembah tuh manusia. Dan kemudian beliau bersyahadat Allahu Akbar, subhanallah. Ya, coba ini aja Maria. Kirim permintaan. Saya nyari-nyari ini sulit, ini banyak sekali orang. Host izin turun saya aja mau apel malam deh host. Baik. Oke, makasih saudaraku. Oke, komandan, siap komandan. Ya. Tetap istiqomah komandan. Diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di barisan depan ya, saudara ya. Terbaik Bang Juma. Alhamdulillah, Adinda, masya Allah. Allahu Akbar. Barakallah. Mana Lisa Maria mau naik, mana Lisa Maria, ayo. Sahabat kita ini diturunkan, kelihatannya dia nggak lihat pintu. Yang mana Bang? Spartan. Iya Bang. Lompat aja, lompat sendiri. Terjun payung. Terlalu lama berdiri di pintu batalion. Langsung lompat aja, silakan. Pintu saya dibuka, doakan lompat. Jenjang karir antum melejit ya. Pangkatnya melejit. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti Pak Didi, Pak Bima. Iya, Jenderal Bima, masya Allah. Oh ini. Jenderal Bima, Lisa Maria. Itu teman SD saya itu dulu, akhi. Beliau lebih dulu pensiun. Assalamualaikum, Ukti Lisa Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu ya. Enggak usah, kenapa? Jangan. Tadi katanya mau naik. Kenapa turun? Enggak, saya enggak mau naik, saya. Enggak ingin menyapa Hijuma dulu. Gemetaran. Waduh. Takut sama suaranya Bang Juma itu keras. Ya sebenarnya pun aku sama. Takut suara Bang Juma katanya. Biasa makan singa, singanya dimakan. Gimana? Bang Suma itu memang suaranya keras memang Bang Suma itu. Lah beliau ini kan melalui Ustaz kita yang paling lebih kan, Ustaz Nandar. Lah begitu Ustaz Juma ya ketakutan lah.
turun ya. Iya, suaranya Di sini besar tapi aja, di hatinya sini pink. aja, Ukti. Salam kenal dari saya, Bang Suma. Maafin Bang kalau selama Zuma ini itu saya Bang Zuma ya. itu bukan ekstrim, Mbak. Beliau itu es krim, lembut dan manis. Enggak ekstrim beliau tuh. Es krim, lembut dan manis. Sama kalau baru denger suaranya agak takut gitu. Jujur. Ya tangan gemeteran nih. Jangan keras-keras ya ngomongnya. Iya, Ya. enggak, iya. Iya. Udah. Mata ngomong, Kebetulan aku ini mau ngomong apa ini, ya Allah. Mata naon-naon. Ya kita menghantamnya dengan sesuatu yang lembut-lembut terus. Sampai kapan besi bengkok itu bisa lurus kalau dihantam terus dengan tetesan air? Nggak bisa dia. Harus sekali keteplak, sekali-sekali kan gitu ya. Jadi santai aja Ukti. Saya orang baik-baik sampai hari ini alhamdulillah saya belum pernah minum sabun. Tanya aja Hisugi. Belum pernah makan batako juga saya. Ya boleh. Host, beliau kelihatannya trauma kali dengan Bang Suma. Iya silakan Lutfi, silakan gak apa-apa. Jaga diri baik-baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu aja yang aslinya gimana, Hi. Menakutkan. Bentar ya teman-teman, HP saya lowbat ya, sabar ya teman-teman. HP saya lowbat. Ini sementara saya nyalakan. Sabar ya, sabar. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Ya, sabar ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah al azim. Subhanallah, alhamdulillah. 8 siang, dipindah lancar.
sekarang yang hanya di pikiran saya hanya pengen orang tua saya keduanya sudah jelas mau. Syukur-syukur semua keluarga dari keluarga saya. Amin ya Allah. Nah, pikiran saya hanya itu ada ya. Kalau di hati doa aja kepada Allah ya kan, semoga dikabulkan oleh Allah, apalagi Anda masih suci hari ini ya, baru kemarin sore atau kapan tuh Anda mau alap ya. Semoga dengan doa Anda gitu ya, orang tua Anda dapat hidayah. Terus berdoa kepada Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Sementara yang saya lakukan, yang Aki Juma lakukan setiap hari di media sosial ini hanyalah cuap-cuap saja. Ya, hanya cuap-cuap saja, menyampaikan saja. Sementara keputusan hidayah itu hanya hak Allah, Bang. Begitu, Bang. Iya, tapi maaf nih, bukannya gimana ya, bukannya so pinter, seharusnya ini yang menghujat atau yang mengolok-olok agama saya seharusnya berterima kasihlah kepada umat muslim. Kenapa? Setiap pagi diingatkan, setiap jam 12 diingatkan, setiap jam 4 diingatkan, setiap jam 6 diingatkan. Kenapa masih disalahkan? Iya, betul. Mohonlah, ayo buka pikiran yang jernih. Bagaimana teman-teman? Apa suara dari TikTok sudah kedengaran? Tolong dijawab. Tetap diingatkan pagi. Mohonlah jangan mengolok-olok, jangan membabi butakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpikiran pedofil atau cabul, karena tidak tahu zaman dulu gitulah, yang bilang 6 tahun dinikahin karena Oke, sahabat-sahabatku, dilanjut sambil duduk ngopi asap-asap sambil zikir istighfar, mendengarkan teman-teman kita bersyahadat ya. Baginda Nabi ya kan, baginda ya. Iya, betul baginda atau sayyid. Nggak boleh. Mohonlah jangan mengolok-olok. Pelajari aja Injilmu. Jika kamu mempelajari Injilmu, pasti kamu akan lari dengan membaca 2 kalimat syahadat. Pasti. Benar ya Allah. Pasti. Ya. Ketika baca itu, ketika baca Bible itu lepaskan dogma, pakai akal sehat. Insya Allah mualaf. Begitu, Bang. Iya. Baca terus direnungi di gimana dari itu pasti ketemunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang belum sunat pasti minta disunat. Betul. Direnungi aja, nggak usah bahas-bahas yang Al-Quran yang inilah yang itu. Renungilah. Aku jujur, aku masuk karena aku pengen mu'alaf, karena saya sering ke gereja. Tetap aja tidak pernah ketemu, tidak ada perkataan Yesus, malah Yesus berkata, tidak pernah berkata imanilah aku, sembahlah aku, apa gimana. Malah saya suruh nyium, astagfirullahaladzim, suruh nyium kaki berhala Yesus, kakinya. Ya Allah. Yang tidak masuk akal. Coba berpikir lebih jernih. Itu yang di Katolik, Bang ya. Memang kalau di Katolik kan begitu, ada tradisi mencium kaki patung Yesus itu ya. Iya, itu kan katanya kan nggak boleh nyembah berhala. Di Injil pun tertulis kan, kenapa saya nyium? Ya. Betul. Tolong berpikir yang lebih jernih lagi. Terus saya ya lebih yakin lagi, iya benar, Al-Quran dari ujung dunia sampai ujung dunia isinya sama. Tapi Bible ujung dunia sampai manapun beda-beda. Ya. Disitulah. Ya, sudah terima kasih banget Pak Ustadz Suki sudah sama-sama, Bang.
udah mengislamkan saya. Intinya saya minta benar-benar minta doanya biar keluarga saya muslim semua. Ya, kita doa bersama Bang ya. Semoga orang tua Anda, keluarga Anda mendapat hidayah sebagaimana Anda. Semoga mereka diberi akal sehat. Hanya dengan cara diberi akal sehatlah orang itu akan bisa membedakan ini benar, ini salah, ini Tuhan, ini utusan Tuhan. Itu hanya akal sehat yang bisa membimbing manusia, Bang. Tanpa akal sehat, manusia tidak bisa mencapai kepada Islam. Nggak bisa. Ya. Syarat masuk Islam harus berakal sehat, Bang. Betul, Bang. Makanya tekunilah Bibelmu, tekunilah, jangan doktrin-doktrin, tekuni apa yang isi di Alkitab itu, ditekuni, dibaca, direnungi. Kenapa selalu sebut ada nama Allah, tidak ada yang disebut Yesuslah Tuhanmu atau gimana? Tolong banget direnungi. Nanti pasti Anda semua kesini minta sama Pak Ustadz Bang Zuma atau Pak Suki minta 2 kalimat syahadat atau Ustadz yang terdekat di rumah Anda. Tolong banget. Benar. Ini netizennya apalah Bang Zuma love Mbak D apa ini? Ya, mungkin ada yang ngomong settingan, silahkan datang aja hari Minggu. Saya nanti kasih alamatnya di VT pelayanan Bapak saya di gereja. Silahkan datang, itu aja. Silahkan datang. Mau nanya apa? Bang Abu, apa nggak ada yang lain yang ingin naik, Bang Abu? Dinaikkan Bang Abu? Ya. Iya, Bang Faldi. Bro, Bang Faldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak De, naik Mbak De. Bang, Abdullah itu artinya apa, Bang? Saya kan sudah dikasih nama Abdullah sama teman aku yang Muslim. Abdullah itu artinya hamba Allah. Alhamdulillah. Ya, artinya hamba Allah, berarti Anda benar-benar hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah, tentu kita wajib mengabdi kepada tuannya. Kewajiban hamba mengabdi kepada tuannya. Jangan ngaku hamba Allah, tapi tidak mau mengabdi kepada tuannya, tidak mau taat dan tunduk kepada tuannya. Allah itulah tuan kita, nah, kan, Tuhan kita. Makanya kita itu hambanya, begitu, Pak. Ya, alhamdulillah. Faldi, ada pertanyaan sedikit buat Ustadz. Ustadz. Ya, silakan. Atau mau hancurin aku hari ini? Ini kan ada. Oh iya, bolehlah siapa aja yang mau jawab. Ini kan ada Faldi yang, ya siap. Ini kan ada Faldi, masih ada yang cewek, yang muslim. Coba kalau saya yang cewek dia udah punya suami. Dia udah punya suami, terus kemarin Faldi udah jelasin pelan-pelan ke dia. Kalaupun ada sesuatu yang itu memang urgent, udah jelasin pelan-pelan ke dia. Walaupun dia sekarang posisinya di Manado, tapi suaminya ini masalah. Kenapa masalah itu ada sama mami sendiri. Bentar. Host, bisa di mute host. Halo host. Diam dulu host. Host disuruh diem sekarang. Diem dulu host ya. Silakan Bang Faldi. Oke. Nah, jadi kan Ade Faldi ini perempuan, dia udah nikah, udah punya suami. Nah, dia kan masih non muslim. Nah, ini Ade Faldi udah jelasin pelan-pelan ke dia. Insya Allah kalau dia mualaf itu gimana hukumnya itu? Jadi kan suaminya ini kan maksudnya masih Kristen. Kalau adik saya masuk Islam, gimana ini? Monggo Akhi Juma dijawab. Ya, itu kan proses dia kan. Proses. Artinya dia tadinya dua-duanya kufur, kemudian salah satunya menjadi mu'alaf.
Ya, maka kedudukannya kemudian mereka tidak boleh dalam hal seperti kemarin sebelum dia mu'alaf itu melakukan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Karena dengan sendirinya hubungan mereka itu sudah bukan lagi suami istri dalam perspektif Islam. Gitu. Karena mereka bukan muhrim. Yang satunya muslimah, yang satunya kufur gitu. Jadi mereka suaminya itu harus menjadi muslim juga baru kemudian kita nikahkan gitu. Begitu akhina. Ya, kalau gini ya, beberapa ulama menjelaskan seandainya dua-duanya itu mu'alaf tidak perlu ada pernikahan ulang, Ahi. Itu pernikahan yang ya seperti itu. Ya contoh sahabat mana yang nikah ulang setelah dua-duanya masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada sahabat. Iya juga sih ya. Tapi pun kalau misalnya nikah lagi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau nikah lagi nggak apa-apa. Untuk menghindari fitnah kan gitu. Iya betul. Iya. Ini suaminya juga keras. Makanya kemarin Ustadz, kemarin Valdi kan udah jelasin ke dia dan dia udah paham. Cuma dia mau memperdalam lagi. Cuma Valdi masih apa ya? Karena Valdi nggak tega gitu mau pisahin dia sama suaminya gitu. Valdi kemarin mau beliin dia tiket, mau beliin tiket untuk mau datang ke Valdi di Bandung sini kan. Cuma Valdi ingat dia udah punya anak gitu. Takut berdosa lagi. Itu gimana Ustadz? Maksudnya nggak berdosa lah kalau saya bawa dia ke sini untuk mau masuk Islam gitu. Kira-kira gimana itu? Ya kalau kita ikuti perasaan pasti kita nggak tega gitu. Tapi bagaimana dengan kehidupan akhiratnya nanti kalau kita biarkan kemudian adik kita itu tetap dalam kekufuran? Siapa yang mau bertanggung jawab di hadapan Allah ketika hal ini kita tahu tapi kita tidak mengindahkan? Oke, siap. Kira-kira hukum manusia yang kita takuti atau hukum Allah yang kita takuti? Oke, siap. Dan alhamdulillah dia juga udah pengen bilang, "Kak, beliin aja tiket nanti saya berangkat." Dia udah pengen, cuma hati Valdi berat karena ya itu dia udah punya anak, punya suami kan. Jangan menjadi penghalang hidayah, Bang Valdi. Siap. Ya, jangan menjadi penghalang hidayah. Apapun resikonya demi menyelamatkan adik Anda, lakukan. Ibaratnya gini ya, kalau kita melihat saudara kita misalnya mau masuk jurang gitu kan, bersama anak, istri dan keluarganya gitu. Apa mungkin kita akan membiarkan saja, ya udah biarin aja, yang penting kamu bersama keluargamu masuk jurang nggak apa-apa gitu kan. Nggak mungkin. Nah ini bukan hanya sekedar jurang yang mau dihadapi adik Anda, neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya orang kafir itu. Apakah Anda rela adik Anda kekal di dalam neraka? Kan tidak. Lakukan. Insya Allah meridhoi. Siap, Ustaz. Terima kasih buat pencerahan ini. Maaf, menurut kita kebetulan saya belum melaksanakan bisa. Maaf ya, dulu. Suaranya hilang, Bro Hanori. Ya. Mau turun belum sholat isya. Maaf banget, turun dulu. Iya, nggak apa-apa. Saya kira pun sudah cukup ya pertemuan kita di malam ini. Ya, sebentar, semoga apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan hidayah untuk saudara-saudara kita yang belum menerima hidayah. Untuk keafdolan majelis di malam ini, mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak De mau naik kayaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita
Baik Dinda, baik, baik. Makasih banyak. Ya, kita juga mau undur diri nih. Ya, makasih. Oke, makasih sahabat Abu Hadid. Kami pamit dulu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan juga hidayah serta kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul merupakan cerminan bahwa siapapun di antara manusia itu punya hak memperoleh hidayah gitu. Sekiranya akalnya kemudian difungsikan untuk berpikir mencari kebenaran itu. Alhamdulillah malam ini satu lagi kita menjadi saksi seorang TNI ya. Seorang TNI kemudian menjadi mu'alaf ya. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita umat Islam, bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan selama ini, berdialog, berdebat dan seterusnya, itu sangat-sangat bermanfaat, dikarenakan banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang menjadi penikmat daripada materi-materi sajian kita untuk berdebat. Karena itulah kemudian ya kita semakin semangat ini, utamanya teman-teman yang ada di live comment YouTube ya. Kita semakin semangat, ternyata selama ini kita dialog itu diperhatikan dari semua kalangan, TNI, Polri, pegawai negeri, BUMN, kemudian swasta ya, bahkan termasuk orang-orang yang sudah jompo pun masih mendengarkan daripada dialog kita. Jadi ya kita sangat menghargai ya, kita sangat menghargai kemudian dukungan dari teman-teman yang ada di live comment, yang ada di channel YouTube kita ini, yang memberikan spirit, kekuatan ya, semangat kepada kami yang sedang berdialog siang dan malam. Dan kita efeknya ternyata kita lihat bagaimana seorang TNI kemudian menyatakan diri. Ini dalam bulan Februari ini sudah 2 TNI yang menyatakan diri untuk bersyahadat. Alhamdulillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan mudah-mudahan besok ya ada lagi yang bersyahadat, karena ada juga yang nelpon saya ingin berbicara langsung. Dia juga ingin mu'alaf ya teman-teman. Tapi saya sengaja untuk mau melihat sejauh mana kegigihan beliau kemudian benar-benar ingin bersyahadat, karena adalah hal yang kemudian sering saya alami teman-teman. Banyak yang nelpon, banyak yang chat, banyak yang japri mau bersyahadat, tapi ternyata hanya main-main. Artinya mereka dari kalangan non muslim yang kemudian ingin menguji kita gitu. Saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Kita doakan semoga kedepannya semakin banyak yang menyatakan diri untuk minta disyahadatkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.